Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'adalah Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki izin yang lengkap, sehingga di pesantren Al-Islami Nurul Anwar ada semua tingkatan sekolah, dari tingkat SD, SMP dan SMA, semuanya berada di dalam satu pesantren. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh jamaah, sekolahkan dan didiklah anak bapak ibu di pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar. Kami terima dari tingkat SD, SMP dan SMA, ula, wusta dan ulia. Dan insya Allah di tanggal 17 Mei hari Ahad akan datang, di pesantren kami akan mengadakan syukuran kelulusan anak-anak santri kami yang tingkat SD, SMP, SMA atau ula, wusta dan ulia. Oleh karena itu kami mengundang kepada seluruh jamaah Masjid Al-Hilal. Undangannya tadi lupa membawa, karena ini hari ini datang dari Samarinda, 5 menit kurang lebih sebelum azan baru sampai tadi di rumah Kampung Timur, makanya terlambat datang. Ya, nanti insya Allah dikirim undangannya. Kalau kami pribadi 2 minggu sekali datang ke Masjid Al-Hilal ini. Perjalanan kurang lebih dari pesantren 40 kilo. Berhujan, macet, panas-panasan, gelap-gelapan kalau balik malam. Seminggu, 2 minggu sekali. Nah, terus bapak-bapak, ibu-ibu nggak pernah ke pesantren saya, maka berkatalah penyanyi dangdut yang masuk PWI LS, sungguh terlalu. Nah, nanti saya mau lihat siapa yang datang nih Masjid Al-Hilal nih. Mudah-mudahan bisa datang semuanya ya. Kemudian juga siapa yang kepingin berangkat umrah bersama kami buka keberangkatan di tanggal 7 Juli 2025. Karena ada kenaikan bahan bakar pesawat, apa namanya bahan bakar pesawat ini? Aptur. Nah, jadi seluruh travel tuh bingung ya, karena memang dari perusahaan semua penerbangan pesawat kenaikannya itu antara 4 sampai 8 juta. Jadi enggak ada lagi umrah murah. Ya, jadi hati-hati kalau umrah murah tuh bertanda tanya, gara-gara perang jadi apturnya naik. Nah, jadi kami buka perjalanan 12 hari dari Balikpapan, harganya 36.500.000 rupiah. Yang biasanya kami jual 32, sekarang nggak bisa lagi. Ya, jadi 36.500.000 rupiah perjalanan selama 12 hari. Bagi yang berminat maka segera mendaftar. Insya Allah kami siap menjembatani niat para jamaah sekalian. Baik, untuk membersihkan waktu kita sambung pelajaran kita. Silakan dibaca. Berkata para ulama, sesungguhnya salat adalah yang paling afdal dari segala ibadah-ibadah yang bersangkutan dengan badan. Baik, stop. Jadi berkata para ulama, ibadah salat ini adalah ibadah yang paling afdal dari ibadah yang berkaitan dengan badan. Jadi begini ya para jamaah, perlu diketahui, kita ini kan ditugaskan oleh Allah hidup di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Nah, jadi hidup kita ini hanya ibadah. Ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairah mahdah. Ibadah mahdah itu bahasa kitanya ibadah yang murni, betul-betul ibadah. Ini biasanya ibadah yang murni ini adalah ibadah yang ada syarat dan rukunnya. Kalau dia berkaitan kepada Allah Ta'ala atau bermuamalah dengan makhluk, ibadah yang ada syarat dan rukun seperti salat, puasa,
zakat, umrah, haji, itu adalah ibadah yang mempunyai syarat dan rukun. Nah, ada juga ibadah ghairah mahdhah. Ibadah ghairah mahdhah ini ibadah yang tidak ada contoh langsung dari Rasul, tetapi Nabi Nabi kita itu meluaskan secara umum, membolehkan secara umum dengan hadis yang ada, dengan ucapan Nabi. Nah, biasanya ibadah ghairah mahdhah ini adalah ibadah yang tidak ada mempunyai rukun. Ya, kalaupun syarat, paling-paling syaratnya cuma Islam, orang Islam gitu sudah. Ya. Nah, adapun rukunnya itu enggak ada. Nah, banyak sekali ibadah yang kita pikir itu enggak ibadah, padahal itu jadi ibadah. Seperti umpama kita gotong royong, ada enggak dalilnya bergotong royong itu? Ya. Kalau Nabi ya melihat mengerjakan, tapi bagaimana cara gotong royongnya? Ya. Nah, apalagi ibadah yang yang kita pikir mungkin itu enggak ibadah, pada ibadah itu. Ya, umpama senyum. Tapi jangan juga keseringan senyum. Ya, senyum itu kita perlu orang lain, tapi kalau kita senyum sendiri begitu di depan masjid senyum sendiri. Nah, ini agak beleng-beleng ini. Ya kan ya? Itu kita pikir ibadah, itu ibadah. Mungkin kita tidak merasa itu senyum tadi. Apalagi berkata-kata bijak dan sebagainya. Metodenya terserah mau gimana saja. Ya, metodenya kata-kata bijak itu bagaimana? Mungkin perkataan kita di Indonesia itu baik, tapi perkataan di negara orang mungkin bisa jadi itu nggak baik. Nah, tapi yang kita pakai adalah perkataan yang ada di Indonesia. Umpama nih ya, dalam bahasa Indonesia kan itu kan sebenarnya perlu ya, perlu. Cuman sering dikatakan orang membutuhkan. Membutuhkan. Saya butuh kamu katanya. Itu sering itu dikatakan orang. Kalau kita lihat-lihat para artis ya, atau di TV-TV itu orang-orang yang orang-orang pejabat atau apa sering mengatakan membutuhkan, kita ini membutuhkan. Bahasa kita biasa, tapi jangan sampai itu bahasa tadi dibawa ke Malaysia, lain sudah artinya. Ya, makanya saya itu kalau terkadang membicara membutuhkan itu saya ganti dengan kita ini memerlukan, kita perlu ini, kita perlu itu. Kenapa? Terkadang kita nanti pas ketemu dengan orang Malaysia karena keseringan berkata membutuhkan, kaget dia. Nah, kan ya? Nah, ala kulli hal. Nah, jadi perkataan yang baik itu kita pikir itu tidak pahala, padahal itu pahala dan itu ibadah. Nah, adapun caranya ya tergantung situasi dan kondisi. Jar orang pepatah bahari lain ladang, lain belalang, lain tempat, lain suku, lain juga adat istiadatnya. Ya, lain adat istiadatnya. Kita mungkin di Banjar ya, di Kalimantan tuh kalau kita ngundang orang ya pakai jar orang Banjar bersaruan, pakai mulut saja itu biasa. Nanti malam lah undangan. Atau kawinan, nanti itu anakku kawinan, lah datanglah. Nah, itu mungkin biasa, tapi sebagian suku itu enggak mau seperti itu, harus pakai baki, tahu baki? Nih baki ini. Kunjungan apa itu? Kunjungan pakai baki. Nah, Pak saya ngundang sampean pakai baki ini. Selewes itu. Orang Bugis. Kalau nggak begitu kita dikatakan nggak punya akhlak. Nah, kan ya? Nah, itu tuh. Nah, bahasa kita dulu saya pas balik dari Hadramaut ada orang Bugis tanya, "Gimana kabar kita?" Kabar kita ya kita. Saya pikir itu kita semuanya, ternyata kita ini maksudnya sampean. Nah, jadi lain ladang, lain belalang. Nah, itu.